Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Bersyukur kita bisa sama-sama kembali di pagi hari ini, Rabu pagi ini untuk sama-sama bersekutu, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk memulai, mari Bapak Ibu kita mengangkat pujian besar anugerah-Mu. Kita mengucap syukur ya atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Datang kabar semua karena anugerah-Mu yang terselamatkanku dalam kebenaran anugerah-Mu lagi besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu dengan lebih sungguh kita ulang pujian ini dari awal. Ibadah, ibadah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang tidak ada henti-hentinya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur juga di pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk sama-sama melakukan persekutuan doa. Dan kami bersyukur juga Tuhan memberikan kami
masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa di hari-hari selanjutnya, di seluruh kehidupan kami, Engkau yang akan terus memegang kendali, Engkau terus yang akan memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus-Mu yang turun ke dalam diri kami semua, Kau yang buka pikiran dan buka hati kami untuk menerima setiap firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Nicholas. Dan Tuhan yang berkati supaya setiap firman-Mu itu yang keluar dari hamba-Mu bisa terus kami ingat, bisa terus kami jadikan pedoman hidup kami dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati persekutuan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya, amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian. Manis kau dengar. Menjadi bagi aku alam bermasuk bagi Tuhan yang hatiku bersuka padamu. Inilah yang Tuhan manis tak Tuhan berhati bersuka padamu. Terima kasih pada haknya. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Kau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mulai hari kami bersama dengan Kau ya Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya, Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya rindu eh, membagikan satu perenungan firman Tuhan dengan sebuah tema, karena itu berdoalah demikian. Ya Bapak Ibu mungkin ketika baca tema ini, beberapa orang mungkin sudah tahu gitu ya, ini temanya tentang apa.
Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar dari doa Bapa kami. Itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama belajar secara eh, singkat gitu ya, apa yang harus kita perhatikan di dalam doa-doa kita dan apa yang kita bisa pelajari melalui doa Bapa kami itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat doa Bapa kami, pernahkah kita bertanya dalam diri kita, kenapa sih kok Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kok Tuhan Yesus secara khusus pada waktu itu di zaman Yesus di konteks bangsa Yahudi, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan satu contoh doa ini, yaitu doa Bapa kami, kepada orang-orang bangsa Yahudi pada waktu itu, yang sebetulnya kalau kita lihat di dalam kehidupan mereka, di dalam tradisi kebudayaan mereka, orang Yahudi itu punya tradisi doa yang jauh lebih ketat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam beberapa budaya atau tradisi yang mereka miliki, orang Yahudi itu punya doa, tradisi doa yang jauh lebih sering, jauh lebih ketat begitu. Dan salah satunya adalah mereka harus berdoa selama, mereka mengenal doa 3 kali begitu ya Bapak Saudara ya. Ada beberapa namanya. Dan bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan kalau eh, saudara kita itu doanya berasal dari atau mengadopsi dari budaya doa orang-orang Yahudi yang 5 kali berdoa di dalam satu hari begitu Bapak Saudara. Nah, kenapa Tuhan Yesus perlu mengajarkan doa Bapa kami ini kepada para pengikutnya? Sedangkan di zaman itu sendiri, kalau kita melihat sebenarnya secara bagaimana cara berdoa, orang-orang Yahudi ini punya cara berdoa atau tradisi berdoa yang sudah sangat ketat dan mungkin bisa dikatakan sudah cukup bagus, Bapak-Ibu Saudara. Nah, saya yakin kita sendiri mungkin juga pernah bertanya seperti itu ya. Kenapa kok kita sebagai orang Kristen, kita pun juga harus belajar berdoa dari doa Bapa kami ini? Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, entah berapa kali kita sudah memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan meskipun mungkin kita juga telah berdoa sepanjang hidup kita ya, sepanjang kita menjadi orang Kristen, ada yang mungkin belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi bukankah kita juga masih sering bergumul dan mungkin bingung ketika kita berdoa? Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita panjatkan, bagaimana cara kita berbicara kepada Tuhan? Kenyataannya memang masih banyak orang-orang Kristen yang bingung akan bagaimana cara berdoa yang benar. Karena itu, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Meskipun di zaman itu pun orang-orang Yahudi punya suatu tradisi doa yang mungkin sudah sangat melekat dan ketat di dalam kehidupan mereka, tapi sebenarnya ada satu satu hal yang Tuhan Yesus ingin soroti dan tekankan di dalam kehidupan doa orang-orang Yahudi pada waktu itu dan juga di dalam kehidupan doa kita sebagai orang-orang percaya di saat ini juga. Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Nah, saya mau menggambarkannya dengan sebuah ilustrasi gambar ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat gambar rumah ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu lihat rumahnya besar atau kecil Bapak Ibu Saudara? Besar ya Bapak Ibu ya, kelihatannya rumahnya megah. Wah, ini kayak rumah istana gitu kalau kita lihat. Pasti dalamnya bagus Bapak Ibu. Luarnya aja megah, gede, bahkan pilar-pilarnya besar kayak pilar-pilar istana kerajaan gitu Bapak Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu maju sedikit melihat dari samping, ternyata ada yang berbeda Bapak Saudara. Kalau kita perhatikan yang di lingkar merah itu, yang ada di belakangnya apa Bapak Saudara? Ternyata bukan rumah yang besar, tapi rumah yang kecil. Rumah yang ternyata sangat berbeda dari apa yang kita lihat dari depan, Bapak Saudara. Dari depannya kelihatan megah, mewah, tapi ternyata di dalamnya rumahnya sudah bobrok. Bahkan rumahnya bisa dibilang cukup lama dari kayu gitu, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat satu rumah seperti ini, pasti kita bingung gitu ya. Di depannya kelihatan bagus, kelihatan mewah, kelihatan bersih, kelihatan putih gitu. Ternyata di dalamnya bobrok, rusak, bahkan sudah mau hancur. Kalau kita melihat seperti ini pasti kita kaget dan kita merasa kok aneh begitu ya Bapak Saudara ya. Tapi inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin soroti dalam kehidupan doa atau kehidupan rohani orang-orang percaya. Di zaman sekarang pun banyak sekali orang-orang yang mengakunya Kristen, yang mengakunya percaya Tuhan, yang kelihatannya baik dari luar, tetapi ketika dilihat lebih dalam lagi,
Di dalam hati mereka, di dalam kehidupan rohani mereka, banyak sekali yang hidup dengan kepalsuan. Banyak orang Kristen yang kelihatannya pintar berdoa, rajin beribadah, tapi ternyata punya fokus dan motivasi yang salah. Nah, karena itulah kita akan sama-sama belajar tentang apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam doa kita melalui doa Bapa kami ini. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengangkat satu isu ini, Bapak Saudara. Satu isu yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan bahkan satu isu yang juga sering kali dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang notabene adalah orang-orang yang seharusnya punya kehidupan rohani yang sangat ketat. Mereka rajin membaca Taurat pada waktu itu, mereka rajin berdoa kepada Tuhan, dan mereka secara kasat mata mungkin dilihatnya tuh orang-orang yang punya kehidupan rohani yang bisa dibilang ya Bapak Saudara sangat sempurna gitu. Saudara. Nah, tapi Tuhan Yesus seringkali menegur mereka karena Tuhan Yesus melihat satu permasalahan ini bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu, khususnya para pemimpin-pemimpin agama yang ada, kelihatannya mereka baik di luarnya, tapi ternyata di dalamnya mereka punya kehidupan rohani yang penuh dengan kepalsuan, kehidupan rohani yang penuh dengan kemunafikan, Saudara. Dan karena itu Tuhan Yesus ingin memberikan satu teguran keras, peringatan keras kepada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang memiliki kerohanian yang mirip dengan gambar rumah yang kita lihat tadi. Yang luarnya kelihatan bagus, kelihatan rapi, kelihatan mewah, kelihatan megah. Tapi ternyata di dalamnya penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kerusakan, penuh dengan kemunafikan. Hidup kerohanian yang kelihatannya itu menimbulkan kesan positif kepada orang banyak. Padahal sebenarnya di dalamnya itu masih penuh dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti kuburan yang dicat putih, kalau kita mengutip perkataan keras Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan pada pasal 6 ayat 5 sampai 15, Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 15, Yesus juga memulai bagian tentang doa Bapa kami ini dengan menyoroti kehidupan doa orang Yahudi yang juga penuh dengan kepalsuan sebenarnya, Bapak Saudara. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kepalsuan ini bukan karena panjangnya mereka berdoa, bukan karena pengulangan di dalam doa-doa kita, maupun cara berdoa yang dikejam oleh Tuhan Yesus. Bukan itu, Bapak Saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri kalau kita melihat di dalam teladan hidupnya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri juga berdoa sepanjang malam, Bapak Saudara. Dan itu tidak masalah. Malah Tuhan Yesus juga mungkin mendorong kita untuk kita punya kerinduan berdoa seperti itu. Jadi bukan caranya, bukan panjang doanya yang Tuhan Yesus tegur, tetapi fokus motivasi yang melatar belakangi doa-doa kita itu. Karena ketika kita punya fokus, punya motivasi yang salah, di balik doa-doa kita, itulah yang Tuhan Yesus ingin peringatkan kepada kita semua. Karena itulah Tuhan Yesus ingin mengajarkan sebuah contoh tentang doa yang baik melalui doa Bapa kami. Sebuah doa yang Yesus sendiri panjatkan kepada Allah Bapa. Kalau kita melihat Bapak Saudara secara lebih detail lagi, nah doa Bapa kami ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata yang saya bedakan ini, itu kata Bapa kami dan berikanlah kami. Nah, kita bisa baginya di dalam dua bagian itu, Bapak Saudara. Nah, dari dua bagian ini kita bisa melihat bahwa tiga permohonan pertama dari doa Bapa kami ini berkenaan dengan Tuhan, dengan Allah, dan rencananya di dunia ini, dalam kehidupan kita juga. Dan kemudian di tiga permohonan berikutnya, tiga permohonan kedua, itu baru berkenaan dengan kita, manusia, dan kebutuhan kita. Nah, kedua bagian dari doa Bapa kami ini sebetulnya merujuk kepada hukum yang terutama yang Tuhan Yesus juga ajarkan kepada kita, murid-muridnya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian yang bagian yang kedua tadi itu adalah kasihilah sesamamu manusia, Bapak Saudara. Nah, doa Bapa kami ini sendiri juga sebenarnya berporos atau berpusat kepada dua hukum tadi, yaitu hukum yang terutama yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam doa-doa kita, ketika kita berdoa, bahwa kita harus mengutamakan nama Tuhan, mengutamakan kerajaan Tuhan dinyatakan di dunia ini. Agar kehendaknya dinyatakan
di dalam kehidupan kita. Karena itu kita juga tidak perlu lagi memohon Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita juga di bagian yang kedua. Baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan kita akan pengampunannya, serta kemenangan kita di dalam pencobaan. Tapi ingat Bapak Saudara, doa Bapak kami ini dimulai dengan bagaimana kita mengarahkan fokus kita, perhatian kita. Yang pertama terlebih dahulu kepada kehendak Tuhan. Mengutamakan nama Tuhan, menyatakan kerajaannya di dunia ini. Nah, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-10, izinkan saya sedikit mengulang mengenai ayat yang ke-9 tadi, Pak Saudara. Nah, kalau kita melihat doa Bapa kami itu dimulai dengan suatu kata yang sebenarnya sangat tidak biasa di zaman itu. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa dengan mengatakan Bapa kami yang ada di surga. Ini satu bentuk sapaan yang nggak biasa sebenarnya dalam perjanjian lama, Bapak Saudara. Karena orang-orang di zaman perjanjian lama melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang kelihatannya itu berasa begitu jauh. Karena begitu berdaulatnya Tuhan, begitu agungnya Tuhan, begitu mulianya Tuhan. Bahkan ini seperti Tuhan yang tidak bisa didekati. Tapi kata Bapa kami ini sangat berarti bagi orang-orang percaya sejak zaman perjanjian baru, Bro. Karena ketika Tuhan Yesus menebus kita dari kuasa maut dan kuasa dosa, pada saat itu juga status kita yang adalah musuh Allah, seteru Allah karena dosa itu sendiri telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itulah kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita. Dan sebenarnya bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita memandang dan memanggil Allah sebagai Bapa ini sangat dalam, Bapak Saudara. Dan punya signifikasi yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, umat Allah itu tidak bisa memanggil Tuhan mereka sebagai sosok Bapa, sosok yang dekat terhadap mereka. Nah, di zaman sekarang, sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini sampai saat ini, kita punya satu relasi yang berbeda. Bahkan kita punya satu privilege, satu kesempatan yang luar biasa. Ketika kita bisa memanggil Tuhan sebagai Allah Bapa kita. Tapi ketika kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, bukan artinya juga kita menjadi tidak menghargai sosok Tuhan itu sendiri. Banyak orang-orang mengatakan atau eh, menyelewengkan kata Bapa ini kalau di Barat gitu, Bapak, dengan memanggil Tuhan itu sebagai Deity. Karena merasa begitu dekat, mereka memanggil Tuhan sebagai Deity gitu ya, sebagai Papa begitu. Nah, di satu sisi mungkin ini baik untuk menunjukkan bagaimana Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Tapi hati-hati Bapak Saudara, jangan sampai kita malah memandang Tuhan menjadi kita tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan. Karena itu, ketika Tuhan Yesus mengajarkan sosok Tuhan sebagai Bapa ini, ada sosok kedekatan antara kita dengan Tuhan. Tetapi juga ada bagaimana kita tetap menghargai, tetap respect kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Karena relasi anak dengan ayah, dengan papa itu, ada satu relasi kedekatan, tetapi juga ada satu relasi di mana anak itu harus menghargai, harus menghormati ayah mereka. Dan inilah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Karena sebagai umat Allah, Tuhan ingin dekat kepada kita sebagai Bapanya di surga. Tetapi kita juga perlu tetap menghormati, menghargai Tuhan kita. Karena dia adalah Tuhan kita, Raja segala raja, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Saudara, ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita harus tahu, kita harus mengenal Tuhan kita terlebih dahulu sebagai Bapa surgawi kita. Karena dia adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan yang mencintai kita. Tuhan yang memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi di saat yang bersamaan juga, kita harus belajar untuk menghormati, menghargai Tuhan kita, Bapa kita di surga. Karena dia juga punya rencana dan kehendak yang jauh lebih baik dari kita. Yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita miliki. Tapi kita harus menghargai, menghormati Tuhan kita. Dan kemudian Bapak Saudara dikata dikuduskanlah namamu ini mengatakan kita bahwa kita harus mengutamakan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kalimat ini menjadi harapan di dalam doa kita bahwa suatu saat nanti bumi ini boleh dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang dapat mengenal dan menghormati Tuhan. Nah ini juga yang harus kita ingat di dalam doa-doa kita. Bahwa ketika kita berdoa, yang menjadi fokus utamanya, fokus pertamanya bukan bagaimana kehendak kita itu yang
ikuti oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu setelah itu dilanjutkan doa ini dengan permohonan, datanglah kerajaanmu. Dalam tiga permohonan pertama itu kita diingatkan terus bagaimana hati kita ini diselaraskan oleh kehendak Tuhan. Di dalam kata datanglah kerajaanmu ini kita belajar bahwa memang kerajaan Tuhan sudah datang. Tapi kita mengenal konsep already but not yet. Saudara pun belum datang dengan sempurna. Nah, Bapak Saudara, ketika kita melihat bagaimana kerajaan Allah itu sudah datang dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus ingat bahwa kerajaan Allah ini belum dinyatakan sepenuhnya di dunia ini. Di dalam satu pengertian Allah memang sudah dan akan selalu menjadi raja yang berdaulat akan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang mengatur segala sesuatu dan bekerja sesuai dengan kehendaknya di dalam sepanjang sejarah. Tapi doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini dalam doa Bapa kami, nggak berkaitan dengan kedudukan Allah di dalam lingkup yang luas ini sebenarnya Bapak. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaan. Di kalimat berikutnya, Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita agar sebagai umat Allah, sebagai para pengikut Kristus, kita harus terus ingat, terus memiliki kerinduan agar kedudukan Allah sebagai raja, raja segala raja di surga itu juga diakui di bumi, sama seperti halnya di surga. Kerajaan Allah di muka bumi ini berada dalam keadaan already but not yet tadi, Pak Saudara. Dan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan dalam penafsirannya mengenai perumpamaan tentang gandum dan ilalang, bahwa kerajaan surga sudah datang, namun belum sepenuhnya, kita harus menyadari bahwa akan datang masanya suatu saat nanti, di mana kerajaan surga itu benar-benar datang dan dinyatakan sepenuhnya di dunia ini. Dan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itulah Bapak di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan ini, Tuhan Yesus berharap supaya keadaan ini tidak terus-menerus seperti ini. Bahwa suatu hari nanti Allah akan menegakkan kuasanya di seluruh muka bumi. Dengan pancaran kemegahan dan kemuliaan yang sama dengan yang ada di sorga. Karena bumi akan menjadi suatu tempat yang mulia yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan semua manusia akan menghormati dan menyembah Tuhan sebagaimana malaikat-malaikat menyembah Tuhan di surga. Kalimat datanglah kerajaanmu ini menjadi harapan Tuhan Yesus. Dan kiranya ini juga seharusnya menjadi harapan kita. Harapan kita sebagai umat Allah di dalam kehidupan doa kita. Di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Nah, kita harus berhati-hati Bapak Saudara. Apakah di dalam doa-doa kita selama ini, seringkali doa-doa kita itu tidak berfokus kepada Tuhan. Tidak jarang saya sendiri seringkali lupa ketika berdoa 80%, 90% apa yang saya katakan, apa yang saya panjatkan, apa yang saya minta itu berfokus kepada diri saya sendiri. Tuhan saya ingin ini, Tuhan saya ingin itu. Tuhan nanti saya akan seperti ini, tolong saya untuk ini. Padahal di dalam doa Bapa kami Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya yang menjadi harapan kita yang pertama, harapan kita yang terutama adalah bagaimana kehendak Tuhan, kerajaannya itu dinyatakan di dunia ini. Bahwa di dalam doa-doa kita yang menjadi fokus utama kita adalah harusnya berfokus pada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Kita seringkali berdoa bukan dengan harapan untuk mendatangkan kerajaan Allah. Ironisnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita malah seringkali berdoa untuk mendatangkan kerajaan kita sendiri, saudara. Supaya kehendak kita lah yang dinyatakan, supaya keinginan kita lah yang dipenuhi. Jadi Tuhan tuh seakan-akan cuman kayak pembantunya kita, tukang suruhnya kita. Yang Tuhan aku pengen ini, tolong lakukan ini. Tuhan aku ingin itu, tolong lakukan itu. Betapa kita kurang ajar sebenarnya sama Tuhan, Bapak Saudara. Kita berdoa bukan untuk menyebarkan kemuliaan Tuhan, tapi untuk menyebarkan kemuliaan kita sendiri. Karena itu, Bapak Saudara, hari ini kita kembali diingatkan melalui doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Agar kita punya kerinduan yang sama, harapan yang sama seperti yang Tuhan Yesus miliki. Yaitu untuk mendatangkan kerajaannya dan menyebarkan kemuliaannya di muka bumi. Hari ini kita belajar sama-sama akan dua hal sebenarnya, Bapak Saudara. Kalau kita mau rangkumkan itu ya. Tapi sebelum saya menyatakan rangkumannya itu, saya ingin mengatakan kembali kepada kita. Paul Washer mengatakan,
di dalam salah satu khotbahnya bahwa setiap doa kita itu harus didasarkan pada pengetahuan kita tentang siapa Tuhan itu. Dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita harus dasarkan pada pengetahuan kita tentang siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dengan memulai mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan, maka kita tidak akan bisa melakukan kehendaknya, mengusahakan kedatangan kerajaannya di tengah dunia ini. Dan cara kita untuk terus mengenal, memahami Tuhan dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh Tim Keller, adalah dengan cara terus membaca firman Tuhan. Karena Alkitab adalah jalan untuk kita mengenal Tuhan. Dan doa adalah cara untuk kita berkomunikasi dengannya. Dan keduanya ini saling terjalin erat dan tidak dapat dipisahkan. Karena itu kita harus terus mengingat dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita juga harus menyelaraskan doa-doa kita itu dengan firman Tuhan, dengan Alkitab itu sendiri. Seperti yang kita sudah sama-sama renungkan beberapa waktu yang lalu. Supaya doa-doa kita itu bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Bisa sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita mau ringkas, kita mau sederhanakan, doa Bapa kami, kita bisa belajar bahwa ada dua hal penting yang Tuhan Yesus ingin ajarkan ketika kita berdoa di dalam doa-doa kita. Yang pertama, Bapak Saudara, bahwa doa yang baik itu adalah doa yang mau mendahulukan kepentingan Tuhan, serta menempatkan kepentingan pribadi kita, menempatkan setiap keinginan-keinginan kita di dalam wilayah kepentingan Tuhan. Tuhan nggak melarang kita punya keinginan. Tuhan nggak melarang kita pengen minta ini, pengen minta itu. Tapi Tuhan merindukan, Tuhan ingin supaya kita menempatkan keinginan-keinginan kita itu di wilayah kepentingannya Tuhan, di wilayah kehendaknya Tuhan. Jadi ketika Tuhan pada akhirnya menjawab ya, tidak, ataupun tunggu di dalam jawaban doa-doa kita, kita jadi tahu dan mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik di dalam keinginannya, di dalam kepentingan-kepentingan Tuhan itu sendiri, di dalam kehendaknya yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Saudara, ketika kita berdoa, di dalam doa-doa kita, kiranya kerinduan untuk mendatangkan kerajaan Allah dan menyebarkan kemuliaan yang di muka bumi ini menjadi fokus yang terutama dalam doa-doa kita. Ketika kita menjadikan ini menjadi fokus terutama dalam doa-doa kita, maka dengan sendirinya setiap keinginan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Tuhan, itu akan diselaraskan, akan menjadi sejalan dengan otomatis dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara. Nah, Bapak dulu waktu saya kuliah di kampus, saya sangat terberkati dan saya eh, sangat senang membaca satu artikel-artikel khotbah-khotbah dari satu tokoh, yaitu John Piper, Bapak Saudara. Nah, kalau Bapak Saudara mungkin menyadari dan melihat, karena saya begitu senang, begitu sering membaca tulisan-tulisan John Piper, mendengarkan khotbah-khotbah John Piper, secara otomatis dengan sendirinya, khotbah-khotbah saya itu jadi mengikuti caranya John Piper, Bapak Saudara. Bahkan ketika saya berkata-kata, ketika saya menyampaikan sesuatu, tanpa saya sadari terkadang, tanpa saya sengaja melakukannya, dengan sendirinya saya mengatakan, menyusun khotbah itu sesuai dengan khotbah-khotbah dari John Piper itu sendiri, Bapak Saudara. Karena saya begitu sering membaca, begitu sering mendengar khotbah-khotbah dari John Piper. Nah, Bapak Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah seharusnya kita seperti itu, Bapak Saudara? Kalau kita mungkin punya sosok yang kita idolakan, sosok yang kita senangi, sosok yang kita teladani, sosok-sosok orang-orang manusia-manusia yang kita teladani dalam hidup. Tanpa sadar kita menjadi mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Kita menjadi perkataan-perkataan kita, bagaimana cara berbicara mengikuti orang-orang yang kita teladani itu biasanya. Nah, bukankah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ketika kita sering berdoa kepada Tuhan, kita sering membaca dan merenungkan firman-Nya, tanpa kita perlu berusaha keras, secara otomatis maka setiap perkataan kita, bahkan kehendak kita sendiri, itu
itu secara otomatis akan sejalan, akan terkalibrasi, akan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, terus menundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dengan terus membaca firman Tuhan, berusaha mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya dalam kehidupan kita, dan memiliki relasi yang intim, senantiasa berkomunikasi dengannya di dalam doa-doa kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang percaya yang mau terus mengusahakan kehendak Tuhan terjadi di dunia ini, agar kedatangan kerajaannya dapat terjadi sepenuhnya di dunia ini. Nah, Bapak Saudara, ketika merenungkan satu perenungan firman Tuhan ini, saya teringat dengan dua orang tokoh dalam kehidupan saya. Waktu awal kami kuliah, Bapak Saudara, saya kuliah semester 2 dan 3 kalau nggak salah waktu itu. Kami berkesempatan untuk melayani di Pos Cipto Mulyo namanya, dalam sebuah pelayanan anak. Jadi di hari Sabtu kami akan mengajar anak-anak tentang firman Tuhan, tentang bagaimana mereka mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi sekolah minggu tapi di hari Sabtu, Bapak Saudara. Nah, di pos ini kami tinggal atau kami diberikan kesempatan untuk mengajar di sebuah rumah, yaitu rumah milik Bapak dan Ibu Slamet, Bapak Saudara. Dua orang lansia yang mungkin secara usia sudah tidak muda lagi, tapi mereka punya kerinduan dan semangat seperti anak-anak muda untuk terus memberitakan Injil, mengenalkan Tuhan, khususnya kepada anak-anak yang ada di sekitar lingkungan mereka. Nah, Cipto Mulyo ini salah satu daerah perkampungan di daerah Malang, ya, Bapak Saudara. Nah, ketika saya awal datang ke pos ini, melayani di tempat ini, saya pikir Bapak dan Ibu Slamet itu orang Kristen, Bapak Saudara. Tetapi ketika kami berbincang-bincang, ternyata mereka tuh bukan orang Kristen, mereka orang Katolik, Bang. Setiap minggu mereka beribadah di gereja Katolik, mereka rutin mengikuti misa. Mereka orang Katolik yang sangat taat dan mereka aktif di dalam kehidupan bergereja mereka gitu. Nah, yang saya heran, Bang, Saudara, kok mau ya? Padahal ketika kami mengadakan sekolah Sabtu ini, yang mengajarnya adalah kakak-kakak mahasiswa teologi dari sekolah teologi Kristen, Bapak Saudara, bukan Katolik. Dan pernah waktu itu kami bertanya, Pak, kenapa kok Bapak Ibu tahu menyediakan rumah ini untuk kami, di mana kami bisa melayani anak-anak, mengajar anak-anak. Dan Bapak Ibu selalu mengatakan, kami nggak penting kakak-kakak itu Kristen atau Katolik. Yang penting anak-anak itu bisa kenal Tuhan, bisa belajar firman Tuhan, kami senang. Makanya kalau kakak-kakak butuh sesuatu, katakan aja kepada kami. Kalau kami bisa bantu, kami pasti akan bantu. Dan Bapak Ibu selama ini orang-orang yang sangat ramah. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan dan mau melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Injil supaya Injil itu diberitakan, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, kalau saya melihat, Bapak Saudara, ini adalah sosok teladan, contoh orang yang benar-benar bukan hanya berdoa, doa Bapa kami, tetapi melakukan doa Bapa kami itu sendiri. Karena di dalam kehidupan mereka, mereka nggak lagi memikirkan diri mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, keegoisan mereka sendiri, Bapak. Tapi mereka mau menyerahkan apa yang mereka miliki, bahkan kehidupan mereka sendiri. Untuk apa? Supaya kehendak Tuhan dinyatakan, kedatangan kerajaan Tuhan itu semakin nyata di dalam lingkungan mereka. Bukan hanya di dalam keluarga mereka, tetapi di lingkup lingkungan mereka. Supaya di daerah di mana mereka tinggal ini, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Semakin banyak anak-anak yang bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak sudah melalui kisah Bapak dan Ibu Selamat ini. Tuhan mengingatkan saya bahwa di dunia yang tidak sempurna ini, kerajaan surga itu dinyatakan dengan paling nyata melalui kehadiran kita, para pengikut-pengikut Kristus. Kami yang adalah mahasiswa teologi pada waktu itu sangat terberkati oleh kehidupan Bapak dan Ibu Selamat. Dan banyak warga di sekitar rumah Bapak dan Ibu Selamat ini juga terberkati melalui kehidupan mereka. Dan ada beberapa orang, beberapa anak yang bahkan mau mengenal Tuhan ketika mereka melihat teladan kehidupan Bapak dan Ibu Selamat. Nah, Bapak Saudara, karena itu marilah kita mengingat juga, dimulai dari doa-doa kita, dan akhirnya yang juga akan dinyatakan melalui teladan kehidupan kita. Marilah kita mengingat bahwa di dalam dunia yang tidak sempurna ini, Tuhan juga rindu menyatakan kerajaannya, mendatangkan kerajaannya melalui kehadiran kita, melalui teladan kehidupan kita.
para pengikutnya. Karena itu, marilah kita terus berdoa dan bekerja untuk memperluas kerajaan Allah di tengah dunia ini, Bapak Saudara. Satu hal yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah bahwa Tuhan memutuskan untuk menegakkan kerajaannya di tengah dunia ini melalui kita, manusia, melalui kita para pengikutnya. Pertanyaannya, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi instrumennya yang melaluinya kerajaannya dinyatakan di atas bumi ini? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Tolong kami supaya kami mengerti, memahami, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih kepada Kaniko yang sudah membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Kita akan sama-sama berdoa dengan pokok doa yang sudah disediakan. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama berdoa, kita angkat pujian terakhir. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar aku turun tangan memulihkan percaya Tuhanku dahsyat tak turun tangan memberkatiku percaya aku pada kau turun tangan memulihkanku percaya Tuhanku dahsyat kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa dan di akhir akan ditutup oleh pendeta Yesus. Dan kami mau menyerahkan seluruh jemaat GKMI Pengharapan, setiap kami, dimanapun kami berada, Tuhan yang kiranya boleh senantiasa memberkati kami, menganugerahkan kami kesehatan dan kekuatan, memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Dan kiranya kami melalui kehidupan kami, boleh terus mengusahakan kerajaan Tuhan, kedatangan kerajaan-Mu di tengah dunia ini, memperjuangkan agar kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam dunia di mana kami tinggal ini. Sebab kami rindu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih. Pagi, silakan mengambil waktu itu sebentar.